Umat Allah yang terkasih, selamat pagi dan salam dalam kasih Kristus. Yesus menyembuhkan banyak orang dengan meletakkan tangannya atas mereka. Pelayanan yang Yesus berikan terbuka bagi semua pihak, dan Dia tidak mau terikat oleh satu keluarga atau satu kota saja. Akan tetapi, penyembuhan bukanlah tujuan kedatangannya yang utama ke dalam dunia, melainkan mewartakan kabar baik Allah. Sebab untuk itulah Dia diutus. Marilah kita mewartakan kabar baik dan keselamatan dari Allah kepada semua orang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau memberikan warta keselamatan kepada manusia di dalam diri Yesus Putramu. Dia pun menebarkan kabar gembira-Mu kepada semua orang. Semoga kami memiliki semangat Kristus untuk meluaskan warta Injil, terutama di tengah krisis iman dan identitas diri saat ini. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah. Sebab untuk itulah aku diutus." Dan Ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Jemaat Allah yang terkasih, gereja dan semua orang yang menyebut diri sebagai murid Kristus dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Dalam pelayanan, semua murid harus membawa yang lain kepada iman akan Yesus Kristus. Setiap pelayanan bukan dimaksudkan untuk mencari pamor diri. Kami dari golongan Apolos, kami dari golongan Paulus. Bukan. Kita hanyalah kawan sekerja Allah yang harus menyadari perutusan kita, yaitu mewartakan kabar baik kepada siapapun juga. Setiap murid wajib menanamkan dalam hatinya kesadaran bahwa kata-kata Yesus yang berbunyi, "Juga di kota-kota lain, aku harus mewartakan Injil Allah. Sebab untuk itulah aku diutus." Berlaku untuk perutusan gereja. Nasihat Rasul Paulus hendaknya membakar semangat gereja untuk terus mewartakan kabar baik. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Sekarang kita memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Waspadalah, jangan-jangan bukan hanya tidak mewartakan kabar baik, tetapi melakukan pertemuan untuk pendalaman Kitab Suci pun tidak terlaksana, baik di dalam keluarga maupun lingkungan kita. Tersebarnya berita tentang Yesus yang mengusir setan di sinagoga membuat orang membawa banyak orang sakit yang menderita berbagai macam penyakit untuk disembuhkan oleh Yesus. Banyak setan dikeluarkan oleh Yesus dari orang-orang itu. Dan setan-setan mengenali Dia sebagai Mesias. Penolakan tidak menghentikan karya Yesus. Kini, penerimaan Dia pun tidak memenjara Dia untuk berhenti berkarya di tempat lain. Yesus berkarya bukan berdasarkan penolakan dan penerimaan, melainkan karena Ia sungguh menyadari perutusan yang diterimanya dari Bapa. Dia mau taat setia pada perutusan Bapa sampai pada kesudahannya. Yesus tetap fokus pada pelayanan, bukan mencari popularitas diri. Hal ini mengajarkan semua murid bahwa yang terpenting ialah memiliki kesadaran bahwa pewartaan kabar baik
tidak boleh dipenjara oleh keluarga tertentu atau kelompok orang yang disukainya saja. Gereja memiliki rahmat dan panggilan yang khas, yaitu mewartakan Injil sekaligus menjadi identitas terdalam bagi gereja sambil mengikuti jejak Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah utusan Bapa yang mewartakan kabar baik dan keselamatan di mana-mana. Hatimu penuh kegembiraan dalam karya pewartaan. Semoga gereja semakin menyadari identitasnya dan perutusan yang Engkau berikan. Pergilah dan wartakanlah Injil sampai penjuru dunia. Dikaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari semakin menyadari perutusan untuk mewartakan kabar baik kepada siapapun. Dan perutusan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. You hold my every moment. You call